Mahamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan di dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus kerap
mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan itu untuk menggambarkan satu kenyataan ilahi. Kenyataan-kenyataan ilahi yang tidak begitu mudah untuk dimengerti. Digunakanlah perumpamaan agar mudah ditangkap, dimengerti. Dan macam-macam perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Yesus di dalam mengajar itu. Entah mengenai burung-burung, mengenai lingkungan-lingkungan hidup, mengenai laut, mengenai kerajaan-kerajaan, dan sebagainya. Semua dipakai oleh Yesus mengajar dengan perumpamaan. Dan kali ini adalah mengenai benih, sabda yang ditaburkan. Kiranya tidak begitu sulit kita menangkap apa yang diwartakan Yesus dalam perumpamaan itu. Sabda yang jatuh misalnya kemudian hilang, tidak lagi dapat bertumbuh, hilang karena iblis di tengah-tengah berbatuan, tumbuh sebentar, layu dan mati. Sabda itu tumbuh lagi di tengah dalam benih itu, di semak-semak duri. Kekhawatiran dikatakan kekhawatiran akan dunia, kekayaan dan zakusam, dan akhirnya juga tidak berbuah, mati. Dan terakhir, sabda itu di hati yang baik dan akhirnya juga berbuah sekian lipat, sabda yang sampai 100 lipat, berbuah dalam iman dan kebaikan yang dibuat. Kepada orang banyak yang ada, gambarnya kan di darat, Yesus di perahu. Siapa yang dapat mendengar, mendengarlah. Mendengar itu juga berarti mencerna apa yang dikatakan, disabdakan oleh Yesus dalam perumpamaan. Marilah kita renungkan bagi diri kita sendiri, apakah sabda itu hidup di dalam hati kita. Dan kita renungkan, kita dengarkan baik-baik, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup bersama, menghasilkan iman, kekuatan-kekuatan rohani di dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam jalan yang ditunjukkan kepada kita semua sebagai umat beriman. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan itu.